Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, rezeki tidak pernah pergi kemana, rezeki ada datang sendiri. Teman-teman, ini kemarin bapaknya yang punya rumah ini rencana mau ngebor, tapi setelah beberapa minggu kemudian tidak memberi kabar. Kata beliau karena beliau mendapat tukang yang jauh lebih murah, tidak ada masalah bagi saya karena memang bukan main bisnis saya. Cuman keluarnya katanya bapaknya setelah dibor ini pipa 1/4-nya cuma 2 batang ya Pak. Pipa 1/4-nya 2 batang. Nah, terus permukaan airnya katanya sekitar 18 meter. Jadi udah umum ya teman-teman, kalau seperti itu berarti jetnya saya hanya dipasang di 8 meter. Jadi buntutan, di bawahnya ada buntutan. Jadi jet itu tidak terendam. Mudah-mudahan memang permukaannya enggak sedalam itu ya. Memang sebaiknya ya kalau standarnya jet itu harus terendam. Jadi kalau tidak terendam ini hasilnya jadi pompa semi jet. Jadi minta diperbaiki nih, dikembalikan ke konstruksi dasar. Ya itu insya Allah ya saya harus memperlebar lubang sumurnya mulai 8 meter. Kemungkinan yang paling sering adalah lubang setelah 8 meter itu kena batu, jadi lubangnya dipersempit, diperkecil. Jadi buntutnya itu panjang, itu buntutnya mungkin 10 meter, ya, buntutnya panjang. Jadi kalau kita tes, bapaknya katanya kok dicekik. Tetap teman-teman, untuk pompa jet itu memang harus dicekik karena untuk sebagian dialirkan ke pipa tekan. Tapi dengan cekian yang sama itu bisa jadi nanti debitnya beda. Jadi cekian yang sama katakanlah sekian, nanti kalau memang normal itu bisa debit keluarannya berbeda. Ini kita tes karena ini memakai pressure switch ya teman-teman. Off di berapa ini, standarnya memakai washer. Kalau kita buka pastinya kencang ya, karena sisa tekanan dari pressure tank. Ya karena ini sisa tekanan saja Pak dari tabung. Nanti aktualnya ya setelah pompa hidup. Ini kebalik masangnya. Wah, langsung ngorok. Berarti harus dicekik. Ya kalau dicekik jadi kelihatan kencang ya. Tinggal kita ukur nanti debitnya ini teman-teman. Per liternya berapa. Nah berarti ini kurang nyekik. Coba saya cekik biar di sini lolos. Ini nyekiknya kemana ini, lurus atau malah ngelos ini. Ya itu teman-teman, saya cekik lagi nanti ini biar los monggo ya. Ini kelihatan aslinya gini, aslinya Pak. Nah, itu teman-teman 20 ya. Kita balik ini HP-nya karena meterannya kebalik. Ini masih terlalu ngorok ya teman-teman. Coba saya cekik lagi sedikit. Nah ini anteng ya. Jadi kalau ingin tahu aslinya ya, yang di sini harus los ya teman-teman, harus los biar tahu. Berarti ini normalnya sekian. Ini normalnya teman-teman ya, cukup kecil ya. Kalau untuk pompa jet ini, washer ini kemungkinan ini juga permukaannya nggak terlalu dalam ya teman-teman. Kalau gantung 10 meter saya rasa malah lebih kecil lagi dari ini. Awal ini karena musim hujan nggak dicor juga, jadinya permukaan airnya tinggi macam ini. Saya coba perlebar lagi keluarannya sedikit.
langsung drop ini kan. Karena ini ada tabungnya teman-teman, kalau nggak ada tabungnya lebih sensitif lagi. Ini fungsinya tabung nggak terlalu sensitif, kita buka stopkan nggak langsung jatuh. Oh langsung turun teman-teman. Harus saya kecil lagi ini. Nyari di sininya yang harus susah ini. Nah tanya sekian. Ini agak ngorok-ngorok dikit, tapi ini stabil. Inilah jepit aslinya sekian. Ini kita ukur aja berapa. Tekanan 22. Ya ini sudah stabil ya teman-teman. Dari tadi kita langsung ukur, nanti kita lihat di rekaman berapa detik untuk mengisi satu kaleng ini. 1, 2, 3. Tadi mulai detik 14 berhenti di detik 40. Jadi sekitar 26 detik untuk mengisi satu ini. 4 literan Pak ya? 4 literan. Bisa dihitung nanti ketemu. Iya. Nanti bisa kita hitung lah. Nanti setelah kita renovasi ya kudu bedone gitu. Terus yang jelas konstruksi itu harus dikembalikan ke standar pabrik, jet itu terendam. Itu yang penting sebenarnya, yang penting di situ. Jetnya terendam. Ya pompa ini tidak bekerja sesuai spesifikasinya lah, standarnya jetan. Mudah-mudahan ini kemarin tidak dicor sampai penuh, katanya Bapak tukang sini tidak dicor sampai penuh, hanya di casing 8 meter tapi bagian atas sekitar setengah meter atau berapa itu yang semen. Jadi kalau bisa nanti saya cabut ini, kita cabut karena takutnya nanti waktu kita dapat batu nggak bisa keluar. Tapi yang penting itu jetnya kita harus usahakan bisa masuk sampai ke dasar sumur, itu yang penting. Tinggi ya teman-teman, 20 hampir 30 ya, 28. Coba saya besarkan lagi apa mampu, tapi ini susah memang. Oh 13 ribu. Kita besarkan sedikit, agak ngorok. Kita tunggu stabil, nanti kita tes lagi. 9 liter per menit Pak. Oke, ini saya agak besar kayaknya. Kita tes pakai ini. Sudah 8 detik. Begini Pak ya, 19 ya. Oke. Ini berapa detik? Oke, nanti segini berapa detik kan bisa dihitung. Ini udah paling tak losno dikit ini. Mau ngorok ya, mau anjlok nih. Kita nggak stabil ini. Kita nggak stabil ini. Bisa stabilan. Bisa distabilkan. Ya bisa. Ini kan ngetes cari maksimalnya Pak. Kudu ngarok kan. Kebesaran maksudnya ini. Ini kalau nggak ada tabungnya sudah langsung anjlok. Tabungnya ada, bisa nyimpan dikit ya Pak, nggak terlalu sensitif. Kita 1 menit 7 detik. Yo. Nanti kan sudah ketahuan. Itu 30 liter. Yes, sekitar itulah 20-an lah, malah enggak kalau pompa jet itu.
1 menit ini 20-an. Jangan nanti matur Pak di berapa nanti saat ya. Tidak maksimal lah seragam. Ini pakai maksimalnya ini setengah ngorok-ngorok ini. Ini nanti matur stopnya, tapi enggak usah nyetop ini, saya nyetop lihat ininya aja. 2 menit 11 detik. 9 liter per menit tadi. Ya bener. Jadinya berapa tetapkan Pak ya? Sekitar itu ya. 9 liter per menit. Sangat kecil teman-teman. 9 liter per menit ini. Ya saya anggap 10 liter lah per menit. Terlalu rendah ya teman-teman untuk ukuran pompa ini dengan kedalaman sekian. Nah ini kalau kita tadi pakai ukuran ini kelihatannya kayak jos-joso itu ya. Orang melihat begini kayaknya jos, padahal ini malah diperkecil kan. Nah, ini menipu gitu ya. Usah ya, kita los saja biar kelihatan. Yang di ujung itu debitnya. Oke, nanti teman-teman kita besok mau bongkar, nanti saya tunjukkan konstruksi sumurnya seperti apa, kita ukur juga permukaan airnya dalam totalnya berapa, dan nanti kita bongkar jetnya biar tahu posisi jet di mana. Ini setelah dibongkar ternyata ya belinya kan memang 2 batang katanya, 2 batang itu kan berarti 8 meter, tapi setelah kita cek ternyata terpasang hanya ini 1 batang plus ini teman-teman ya sekitar 6 meter, tidak sampai 6 meter. Jadi mata jet ini posisinya malah bukan 8 ya, ada di 6 meter. Kemudian buntutannya lah, ini buntutannya ini, waduh, 1 2 3 4 sangat banyak lah teman-teman. Jadi buntutannya sangat banyak. Jadi ini posisi mata jet menggantung dalam sumur, ternyata tidak sesuai juga. Setelah dicek dalam totalnya 17 meteran. Info yang sebelumnya adalah 22 dengan permukaan 17. Dan ternyata seperti kita duga, itu lubang setelah 5 meter atau 6 meter itu tadi ya lubangnya kecil. Jadi ya sepertinya saya ini ya ngebor baru saja. Jadi ngebor baru ini teman-teman. Ceritanya saya ngebor baru lagi lah. Makanya saya bilang kalau udah dipasang jet menggantung itu saya udah curiga rata-rata ya ada batunya. Ya cak no watunya ya. Onde-onde watu. Telo. Sudah hafal ya teman-teman, kalau jetnya gantung itu bawahnya ya pasti lubangnya kecil. Kenapa lubang kecil ya? Karena ada telonya tadi. Karena ada onde-onde. Karena ada batunya. Itu sudah umum. Kemarin saya prasangka positif saja, kemungkinan dulu tukang bornya itu borong, jadi bawahnya lubangnya besar, tapi untuk menghemat material jetnya digantung. Itu bisa jadi karena memang biasanya tukang-tukang itu memakai sistem borongan dengan material. Kalau saya memang tidak ya teman-teman, jasa saja, material saya catatkan biar pelanggan yang beli. Jadi saya murni jasa, tidak mencampur adukkan dengan material ya, supaya kita nggak nyolong-nyolong material kalau borongannya nggak nutut. Itu aja. Saya kemarin udah berpikir positif, mudah-mudahan lubang bawahnya besar, tapi untuk menghemat material jetnya digantung. Ternyata ya tidak seperti biasanya, ternyata ya ada batunya. Jadi ini saya melebarkan lagi mulai dari 6 meter Jawa ya sampai bawah, itu sudah pastinya sampai bawah. Ini biar lebih jelas ya teman-teman, ini pipa nggak kepake, ini pipa cadangan. Jadi ini yang terpasang 1 batang sampai mata jet, ditambah ini belokan ada keninya ini sepasang ya. Saya anggap 2 meter ditambah 4 jadi 6 meteran. Jetnya ini masuk 6 meter, terus buntutnya ini ada
3 batang itu berarti 12, 4 kali 3 ya benar lah, kedalamannya sekitar 17-18. Jadi ini mata jet itu sekitar 5,5 ditambah 12 17,5. Benar insya Allah total dalam sumur ya sekitar itu 18, dan jet terpasang di 5,5 atau 6 meter, dan itu pastinya ya tidak maksimal ya. Di daerah sini sumber airnya itu sekitar mulai 12 baru mulai ya, paling tidak saya ngebornya nanti 20 lebih teman-teman di sini, karena saya lihat di masjid tadi itu katanya Bapak Takmir itu sumur gali, patokannya kita sumur gali itu 16-an. Nah berarti itu kan sumur gali penampung ya, hanya menampung air, beda dengan bor harus mendapat sumber yang kontinu besar. Kalau sumur gali itu kan sumur penampungan, kita buat patokan untuk disitulah letak mata air pertamanya. Jadi itu pastinya sudah jelas teman-teman, itu dari suaranya ngebor tadi glodak ya, itu kena batu, karena memang di daerah sini ya mulai 5 meter sampai 12 atau 15 itu masih area yang berbatu. Jadi ini kita melebarkan sumur bornya, lubang sumur bornya. Nah, pengertiannya sebenarnya bukan melebarkan ya, bikin baru, karena yang kita lebarkan itu bukan sesuatu yang lunak, tanah padas campur batu. Nah, itu jadi ya kayak bikin baru aja. Tapi ya udahlah, nggak masalah teman-teman, semua itulah cara Allah memberi rezeki ke saya. Jadi Pak tukangnya kemarin udah pusing ini, waktunya mau ngecor atau apa ini ya tertunda dulu, karena airnya selalu sebentar-bentar mati, ngeslong istilahnya, begitu dibesarkan sedikit ngeslong. Itu tukangnya kemarin tuh nggak betul itu Pak, ya nggak ada masalah bagi saya. Itulah cara Tuhan memberi saya. Kalau tukang yang kemarin baik pekerjaannya ya saya tidak mendapat rezeki. Itu aja teman-teman hikmah yang kita dapat. Mudah-mudahan nanti pengeboran ini berjalan dengan lancar. Nah, itu suara dari batunya itu kita melebarkan total ya, mulai dari 5 meter katanya teman-teman tadi. Itu selalu sebentar-bentar kecepit ya, karena nggak enaknya itu teman, karena sudah ada lubangnya, itu juga bikin susah sebenarnya. Jadi kecenderungan mata bor saya itu akhirnya dia lari ke samping, karena sepertinya sebelumnya tidak memakai mata bor bulat, jadi linggis yang pipih sebenarnya udah lebar, cuman tidak bulat total, itu aja. Ada batu diselah gitu, bahasanya tukang bor itu di Malang diselah gitu teman-teman. Kalau kita kan mata bornya memakai jemblongan yang diberi pahat, jadi insya Allah lubangnya buntar bulat gitu. Seperti ini mata jet dari washer. Kalau dulu model trompetnya panjang ya, tapi sekarang udah efisiensi hinganya, jadi diperpendek lagi kayak punya Shimizu. Nah ini yang teman-teman tanya, inilah Tusen klep yang sering saya pakai untuk problem yang sering mancing. Ini ujungnya diberi Tusen klep Honda ditambah saringan ini sekitar 0,5 meter. Ini konstruksi bagus saja seperti ini juga kalau saya masak.